Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Raden Mas Said, Surakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Marilah kita simak video berikut ini. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua ya? Abu Lausen ya? Thomas, ada Thomas? Hadir ya? Diki, hadir. Berangkat semua ya? Ya. Yang nggak berangkat siapa? Oh, lagi kegiatan OSIS ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Pak Guru ingin cek kondisi kalian. Semuanya kondisi sehat, fit? Ya, semuanya rapi. Bajunya dimasukkan semua apa enggak? Coba berdiri. Ya, berdiri. Semuanya dimasukkan apa ya? Ya, jangan duduk. Duduk. Karena kerapian itu awal dari pembiasaan, kedisiplinan biar kalian mencetak atau tercetak anak didik yang berkarakter baik ya. Paham? Ya. Kalian sudah pernah dengar P5PRA? Sudah? Apa panjangan dari P5PRA? Profil pelajar Pancasila ya. P5PRA, profil pelajar P5 rahmatan lil alamin. RA-nya itu rahmatan lil alamin ya. Yang dipelajari tentang P5PRA apa? Tentang sampah, terus apa lagi? Cara mengolah sampah, daur ulang sampah, terus apa lagi? Tentang keteladanan ya, keteladanan apa yang perlu diteladani, terus tentang keadaban atau ta'abud, terus tentang musyawarah ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih tentang apa? Isi dakwah Rasulullah di Mekah ya. Ada berapa strategi dakwahnya? Dua, apa saja? Sebelum kita melanjutkan materi, Pak
Guru kepengen lebih jelas memperkenalkan tentang P5 PRA yang tadi kalian sering banyak yang diam, yang banyak belum tahu tentang P5 PRA ya. Kita lihat di video berikut ini. Kelihatan? Kedengaran suaranya? Besaran? Dibesarkan, iya. Ini udah. Halo teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang pelajaran rahmatan lil alamin? Diperhatikan, dilihat. Ini pengenalan tentang P5 PRA. Halo teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang pelajaran rahmatan lil alamin? Pelajaran rahmatan lil alamin adalah upaya dari Kemendikbud dan Kementerian Agama untuk mewujudkan pelajar madrasah yang bertakwa, berakhlak mulia, dan beragama secara moderat. Bertakwa artinya membangun hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Berakhlak mulia artinya bersikap baik kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Lalu, apa itu beragama secara moderat? Moderat artinya mengambil jalan tengah. Beragama secara moderat artinya memahami dan menjalankan nilai agama tanpa berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Bagaimana mewujudkan sikap bertakwa, berakhlak mulia, dan beragama secara moderat? Selain melalui pelajaran agama di kelas, pelajaran rahmatan lil alamin juga diterapkan melalui kegiatan proyek di sekolah atau kegiatan positif lainnya di rumah. Harapannya, pelajar rahmatan lil alamin dapat terbentuk dan menjadi karakter dalam diri kita. Sudah paham tadi yang dijelaskan? Paham ya? Apa yang dipahami? Tercetak peserta didik yang berakhlak mulia, terus berbudi pekerti, terus pokoknya yang baik-baik ya. Kamu mau jadi anak yang baik apa ya enggak? Tujuan kamu belajar ke sekolah apa? Belajar menuntut ilmu biar pintar ya, biar enggak diejek-ejek terus sama teman. Yang mengejek-ejek terus itu jangan dibiasakan ya. Kamu ibaratkan kalau diri kamu sendiri yang diejek, kira-kira kamu marah apa enggak? Marah ya? Tentang P5 PRA ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Paham semua? Kita lanjutkan? Kita lanjutkan ke materi pembelajaran SKI tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sebelum kita memasuki dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kalian masih ingat masa di mana sebelum adanya Islam? Kondisi Mekah sebelum masuknya Islam. Pernah dengar? Masih ingat? Kita lihat lagi ya, lebih jelasnya biar lebih dipahami. Sebelum kalian melihat materinya, Pak Guru sudah membagi kelompok ya. Pak Guru persiapkan untuk lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Pak Guru kasih kalian tugas kelompok. Silakan dipegang dulu, disimak dulu. Sambil diisi nggak apa-apa. Dicicil diisi, nama kelompoknya siapa saja isi. Kalau nggak muat nanti di bawahnya boleh. Silakan diisi. Sudah ya? Ya, yang tulis satu saja. Yang lainnya kita lanjutkan lagi. Kalian senang belajar di sini? Belajar seperti ini? Senang? Tempatnya adem ya, nggak berisik ya, nggak diganggu sama teman-teman. Kalian bisa lihat audio visual, bisa lihat video dengan menyentuh layar ya, menyentuh TV. Sudah ada yang bisa mengakses ini, memakai ini? Coba Mas Iqbal ya, dipencet itu.
Bisa caranya apa enggak? Ya, udah anak yang itu bisu. Ya, bisa caranya pakai? Iya, dipencet tombol. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Harus Islam. pintar ya. Ya, tepuk tangan. Ya, Sebelum peradaban Islam silakan disimak. masyarakat Arab. Kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir, meskipun masih sederhana. Seperti halnya pada segi sosial ekonomi itu terdapat masyarakat pendalaman atau badui, yang mana dalam hal ekonomi mereka itu terjun dalam sektor pertanian. Adapun untuk masyarakat perkotaan itu melakukan perdagangan. Dan di Arab itu terdapat kota Mekah, yang mana di situ terdapat pusat perdagangan, yaitu pasar Ukaz yang dibuka di bulan-bulan tertentu. Dari segi sosial politik, di bangsa Arab itu terdapat seorang syekh atau amir yang mengurusi persoalan dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Lalu dari segi ilmu pengetahuan, bangsa Arab juga telah mengenal ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi, yang orang-orang Babilonia ini mereka bawa dari negerinya ke negeri Arab, yang mana mereka itu lari ke negeri Arab di saat negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Selain ilmu astronomi, mereka juga mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim untuk mengetahui suatu peristiwa berasal dari orang-orang Kaldam. Nah, yang ketiga, orang-orang Arab juga mendalami ilmu pengetahuan tentang pengobatan penyakit atau tabib. Nah, dan ini juga berasal dari orang-orang Kaldam. Selanjutnya, tentang agama dan kepercayaan bangsa Arab. Dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, di antaranya Nabi Ibrahim. Karena itu, sejak awal ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, yang akhirnya masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Itu tadi dakwah sebelum Islam masuk ke Arab Jazirah Arab. Dari yang tadi kalian lihat, paham ya? Masih ingat ya tentang sebelum adanya Islam pada zaman dahulu itu apa yang disebut berhala? Ada berapa berhala? 360 ya. Berhala yang terkenal siapa? Ada berapa? 34. Ya, berarti Lata, Uzza, mana? Masih ingat ya? Ya, itu sebagai itu awal. Kita melanjutkan ke dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya, masih ingat dakwahnya secara diam-diam ya. Turun surat apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu ayat apa dan bunyinya bagaimana? Coba lagi-lagi. Ada yang tahu? Tahu? Ayat bunyinya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita tepuk tangan buat teman-teman yang menjawab. Terima kasih. Nah, itu awal mula dakwah Nabi Muhammad di
Mekah secara diam. Ini ya, misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Terus sebelum kita menindaklanjuti, kita lihat di YouTube tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada 17 Ramadan pada usia 40 tahun, tepat usia 13 tahun sebelum hijrah. Saat itu beliau bertahan di Gua Hiro. Hal itu ditandai turunnya malaikat Jibril, yakni menyampaikan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surat Al-Mudaththir memerintahkan agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam. Dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang pertama ke keluarga dan ke sahabat yang terdekat. Hal itu dilakukan di kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Maleh Zumi. Yang menerima dakwah Rasulullah adalah yang pertama Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq. Yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama Abu Thalib dan Abu Lahab. Namun Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad tetap berdakwah, sedangkan Abu Lahab mengancam dan niat membunuh Nabi Muhammad karena mendakwahkan 3 tahun dakwah secara sembunyi oleh Nabi Muhammad turun wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan dakwah terang-terangan, berdakwah ke seluruh lapisan dan bangsawan sampai budak-budaknya. Nabi Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur. 13 tahun dari Mekah menerima 4.726 ayat dalam 89 surat. Surat yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah. Sementara itu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah antara lain menegakkan tauhid, merubah perilaku jahiliyah, mengajarkan akhlak mulia, menekankan adanya kehidupan setelah kematian, mengajarkan persamaan derajat antar sesama manusia. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kalian lihat ya tadi ya, paham tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua ya? Nah, kalau disuruh menjelaskan, menerangkan, presentasi, ada yang bisa? Tidak. Ya. Masih semangat apa kayak ini? Kayaknya kok lagi pada ngantuk apa kelaparan ini? Kelaparan ya. Kita bikin suasana yang menyenangkan dulu. Ya. Berdiri semua, berdiri. Berdiri. Ya. 1, 2, 3. Ketuk P5RA Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin.
Ya, masih semangat ya? Ya, setelah tadi sedikit namanya apa? Ice breaking ya, sedikit ice breaking. Setelah pembelajaran sudah kalian dapatkan tadi ya sudah dilihat, sudah dicermati, sudah diamati videonya ya. Pembelajaran lewat multimedia, lewat YouTube ya, lewat YouTube. Nah, sekarang nih misi dakwah. Nah, kondisi Mekah sebelum datangnya Islam. Pertama menyembah berhala. Terus pandai dan pecinta syair, suka minum khamar, mabuk-mabukan, mengubur anak perempuan hidup-hidup, suka berkelahi, suka perang di antar kabilah. Zaman dahulu kan Nabi Muhammad sering itu ya diperangi sama orang ya dakwah itu susah ya. Di zaman sekarang kan kalian tidak perlu dakwah ya, tinggal mengamalkan. Isinya ada berapa? Isi dakwah ada 4 ya. Menanamkan akidah, pendekatan lemah lembut ya, terus merubah perilaku jahiliyah, terus mengangkat melindungi hak asasi manusia. Pada zaman dahulu perempuan sama enggak haknya seperti laki-laki? Tidak. Pada zaman dahulu perempuan itu bisa dibunuh. Nah, setelah ada Nabi Muhammad semuanya dirubah, bisa makan ya derajatnya. Terus tantangan dakwah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sampai diancam ya, diancam ketika di Mekah, diancam pengen dibunuh ya, pengen dibunuh. Penghinaan juga Rasulullah dihina sama kafir Quraisy ya, kafir Quraisy. Terus membujuk Nabi dengan harta, tahta, wanita, bertukar sesembahan, membujuk Abu Thalib untuk tidak usah berdakwah di Mekah. Terus akhirnya ada pemboikotan. Bunyi pemboikotannya ada berapa? Apa saja? Pemboikotannya apa saja? Pemboikotannya siapa yang tadi malam belajar di rumah? Pada nggak belajar ya? Iya, ditanya pada diem, pada nggak tahu, pada nggak bisa aktif. Ini gimana ini? Kurang motivasi belajar apa ya? Di rumah nggak disuruh belajar sama orang tua? Hah? Kenapa nggak belajar? Hah? Sudah belajarnya apa? Belajar SKI apa enggak? Apa yang dipelajari? Apa? Setelah tantangan kita ke strategi. Strateginya ada diam-diam atau rahasia. Turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Berlangsung berapa tahun? 3 tahun. Terus secara terang-terangan surat Al-Hijr ayat 94. Terus setelah dakwah Nabi Muhammad di Mekah merasa terancam akan dibunuh oleh kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad hijrah ke Thaif Habsyi atau ke Yasrib, ke Madinah. Nah, di situ kita melanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Setelah selesai sampai hijrah Nabi Muhammad selesai di Mekah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Pak Guru anggap kalian bisa dan paham ya. Ya walaupun
nanti lupa lagi. Kalau kalian di sini merasa senang, bisa. Berarti nanti suatu saat kita di sini lagi ya. Tapi tidak harus kalian harus di sini, harus belajar juga di rumah. Ya, jangan cuma mengerjakan PR tok. Kalau nggak ada PR nggak belajar berarti. Nah itu ada tugas yang sudah kalian dapatkan, lembar kerjanya untuk kelompok. Ya silakan coba dikerjakan. Semuanya dapat kelompok, udah ditulis kelompoknya semua. Ya silakan ditulis, dikerjakan di itu saja, di lembar kerja saja. Misi dan strateginya apa, misinya apa saja, terus strateginya apa saja. Seperti ini kan. Nah, misinya apa, strateginya apa. Ayo cepet-cepetan dikerjakan. Siapa yang nanti tercepat akan dapatkan hadiah dari Pak Guru. Siapa tercepat terus nanti disampaikan, berdiri di depan teman-teman ngomong, nanti Pak Guru kasih hadiah. Hadiahnya rahasia biar semangat ya. Ahmad ya habibi habibi salamun alaik ya aunal gharibi salamun alaik ya aunal gharibi Ahmad ya habibi habibi ya aunal gharibi Ahmad ya habibi habibi salamun alaik salamun alaik atmamtal akhlaqa salamun alaik. Semuanya sudah, semuanya yang sudah selesai duluan ini yang bisa menjawab selesai, terus bisa awal ya, bisa lebih cepat dari kelompok yang lain. Coba disebutkan. Misi dakwah Rasulullah di Mekah. Penanaman akidah, pendekatan lemah lembut, mengubah perilaku jahiliyah, melindungi hak asasi manusia, beriman adanya hari kiamat. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Hijrah ke Habsyi yang pertama, hijrah ke Habsyi yang kedua, misi ke Taif, pemboikotan kepada Bani Hashim, peristiwa Isra Mi'raj, perjanjian Aqabah. Betul teman-teman? Betul ya? Ya betul ya? Ya. Terima kasih ya untuk jawabannya, betul ya. Tepuk tangan buat teman kamu yang sudah menjawab. Tepuk tangan yang meriah ya. Pak Guru kasih hadiah ya, semangat. Silakan buat itu, buat biar enggak berminyak mukanya, biar enggak cantik ya. Ya. Yang lain gimana, yang lain belum? Kelompok laki-laki masa kalah, kelompok laki-laki ya. Kelompok laki-laki sudah? Belum? Soalnya cuma 2 pada ini dan mudah ya. Tidak? Ya. Coba dibacakan. Yuk dibacakan coba. Misi dakwah Rasulullah di Mekah. 1. Penanaman akidah. 2. Pendekatan lemah lembut. 3. Perubahan perilaku jahiliyah. 4. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Strateginya? Setelah
taiki takwa Rasulullah di Mekah. 1. Rahasia turunnya surat Al-Mujassir ayat 1-7. Berlangsungnya selama 3 tahun. Sasaran keluarga dan orang-orang dekat Nabi. 2. Terang-terangan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Sasaran semua masyarakat Mekah. Ada yang menolak dan menerima. Kafir Quraisy gencar 3. Hijrah ke Taif, hijrah ke Hasib. Betul ya, sudah ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, kelompok 3 juara 1, kelompok 4 juara 2. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan. Ya, lembar jawabnya silakan yang sudah silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan yang lembar tugas. Lembar tugas dikumpulkan, silakan. Buat yang belum mengumpulkan ya harap diperhatikan ya, karena untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang itu dipersiapkannya kalian harus belajar ya, biar bisa pertanyaan, bisa menjawab soal. Motivasi gimana belajarnya biar semangat? Apa harus selalu pengen mendapatkan hadiah? Setelah kalian mengerjakan soal itu merasa kesulitan ya, motivasi belajarnya harus ditambah ya, biar kalian sering belajar di rumah. Tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu kan tadi cuma isinya itu kan penanaman akidah, pendekatan lemah lembut, merubah perilaku jahiliyah, terus mengangkat melindungi hak asasi manusia. Strateginya ada berapa berarti? Apa saja? Ya, diam-diam, terang-terangan, terus hijrah ke Taif dan Habsyi. Nah, lembar kerjanya ada 2 kan tadi, nah kan cuma sedikit banget ini. Ya. Dari yang kalian simak, kalian dengarkan, kalian lihat di video ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau disuruh bertanya tidak tahu, tapi kalau ditanya kalian juga tidak tahu jawabannya. Itu gimana? Pada sadar apa enggak? Sadar. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian baca dan kalian pelajari tentang dakwah Nabi Muhammad di ini di Mekah. Setelah di Mekah di Madinah, kalian belajar ya. Ya. Sebelum diakhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian ya. Silakan ketuanya pimpin berdoa pulang. Kamu perwakilan. Doa mulai. Wa
hati-hati di jalan ya. Langsung pulang, jangan mampir-mampir ya. Aku akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.